coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum itu kita mulai berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Oke, silakan pertama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sudah siap mengikuti pembelajaran KKA? Siap. Oi. Kurang semangat. Tepuk semangat. Semangat air. Oi. Iya. Semangat ya. Kemudian kita sudah membuat misi. Apa misinya? Sebelum masuk materi, saya akan aksen dulu ajaran kalian. Silakan nanti ketika namanya dipanggil, angkat tangan yang tinggi dan ucapkan janji. Ya. Abdullah Farhan Al-Faruq. Afrina Maisha Khairun Nisbah. Ahmad Azam Alexi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan petualangan coding. Minggu kemarin kita sudah melakukan misi sebuah robot. Oke, misi sebuah robot dengan membuat pola-pola instruksi supaya robot membawa surat ke tempat tujuan dengan baik. Nah, kemarin masih ingat nggak sebelum demonstrasi pola kemarin pencarian yang sama polanya, lalu abstraksi diringkas supaya lebih sederhana. Setelah itu menentukan urutan pola yang atau urutan langkah yang robot efektif supaya robot bisa sampai. Kemarin ada kelompok yang ternyata langkahnya itu belum tepat, ya, benar. Terus kira-kira robotnya bisa sampai membawa surat ke tempat tujuan enggak? Kemarin tidak, akhirnya menyusun pola lagi supaya dia sampai ke tempat tujuan dengan benar. Terus ada robotnya yang tidak manut dengan instruksinya. Belum belok sudah belok sendiri, ya. Itu yang asik, ya. Hari ini kita akan melakukan petualangan coding dengan menggunakan aplikasi. Sudah nyala semua komputernya? Ya. Kita akan mengaplikasikan pengetahuan kalian. Kemarin kan berpikir komputasional. Bagaimana cara komputer berpikir? Nah, sampai sudah praktek. Ternyata begini pola-polanya. Disusun dulu secara beringas biar tidak bertele-tele. Ternyata komputer caranya berpikir seperti itu. Makanya bisa cepat. Kita pengen apa, dia melakukan itu. Gitu. Nah, kita akan praktek nanti. Kita akan menggunakan game di komputer ini untuk belajar coding dasar. Mirip dengan cara kita menyusun instruksi robot kemarin. Jadi hampir sama.
Kemarin kita manual pakai kertas-kertas tempel, dan sekarang kita pakai komputer. Apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Ya, nanti diharapkan kalian itu bisa mengaplikasikan konsep algoritma melalui game hitung dan coding. Dan sampean nanti diharapkan bisa memahami hubungan antara blok perintah visual dengan dasar coding. Dan tujuan yang ketiga, nanti sampean bisa merefleksikan potensi dari tantangan teknologi. Apakah teknologi yang kita gunakan ini semuanya positif untuk kita? Belum tentu. Karena kita akan tahu apa positifnya untuk kita dan apa negatifnya. Karena semuanya itu pasti ada hal baik dan hal buruknya. Yang pertama kita akan menggunakan aplikasi video coding. Kita akan belajar bagaimana karakter bergerak mengikuti perintah yang kita berikan. Kemarin robot juga begitu kan, kita kasih perintah, dia baru berjalan. Kalau kita tidak kasih perintah, robotnya juga akan diam di tempat. Dengan sama, karakter itu nanti bagaikan robot yang kita gunakan kemarin. Latihan awal kita untuk berbicara dengan komputer. Oke. Sekarang coba kita langsung kita buka ya. Sampean ini dari Google Chrome, buka Google Chrome ya. Dikasih atau klik kanan mouse-nya. Google Chrome-nya itu ini yang saya ini. Klik 2 kali sudah, lalu diketik atas itu www. Klik kiri 2 kali, oke? Browsernya sudah. Ya, Google Chrome itu. Nah, sudah terbuka. Sama langsung ini dibesarkan aja. Ini ada yang akan menuju makanan kesukaannya apa? Wortel. Nah, kita beri instruksi supaya dia bisa berjalan menuju makanannya. Oke? Itu di bagian atas ada tanda tanya. Itu diisi dengan bloknya, blok jalan. Ya, rutenya. Itu nanti ditarik ke tempat kotak yang kita tanda ya. Coba sekarang dilakukan. Buat instruksi supaya rabbitnya itu sampai ke makanan kesukaannya. Oke. Saya membuat rute. Kalau saya membuat rute dengan tempat makannya, dia harus berjalan maju. Yang pertama
belok langsung, dia bisa nggak jalan? Enggak. Dia bahkan tidak bisa ditarik di tempatnya di blok tadi, gitu. Ya, ada yang mendapat kesalahan itu juga ada. Ya. Selanjutnya kita akan berpetualang coding di Globally Games Labyrinth. Ya. Tujuan game ini adalah membantu karakter juga mencapai tujuan di dalam labirin dengan menyusun blok perintah. Ini sama persis. Masih ingat toh? Yang kemarin? Sama. Verdi juga sama. Kita kasih instruksi jalan maju, dia maju. Sekarang sampean ada plus di sebelahnya itu tag baru. Tidak usah keluar. Yang tadi saya ngetik BWB itu langsung diklik di situ. Diklik terus diganti BWB lagi titik. B-nya 3 kali titik. Tempatnya sama kayak tadi. Terus blok BLOCK. Blok LY. Blok Games. Sudah? Sudah. Oke. Selanjutnya sampai baca muncul notifikasi, benar? Ini warna biru. Bacanya tunggu beberapa move forward. Blok bersama-sama untuk membuat itu saya mencapai tujuan. Nah, oke. Ini nanti, ini kak yang bagian sini. Nah, ini namanya blok. Blok untuk menyusun langkah-langkah diversi kita. Dan kalau yang ini blok karakter kita. Dan yang ini ungu ini adalah susunan perintahnya atau kodenya. Kode yang kita gunakan supaya karakter ini bisa mencapai tujuan. Oke, paham? Paham. Coba nanti supaya karakter ini berjalan, kita klik jalankan program. Coba sampai klik. Nah, itu belum sampai ternyata. Iya kan? Berarti butuh apa lagi? Perintahnya masih jadi ini dah. Ini tempat ini tempat menyusun perintah instruksi atau polanya. Jadi Kak Julissa ini mengulang lagi dia karakter pembaca tempat. Oke, coba berarti kita tambahkan perintah lagi. Apa? Bergerak maju, diangkat, klik kiri kanan sampai ditempatkan di bawah instruksi pertama. Bergerak maju. Sudah diklik lepaskan. Sudah nempel seperti ini. Coba jalankan program. Saya bisa serius. Ya Pak Bapak bisa ini terus jalankan. Sambung. Di reset. Sudah. Oke. Ya kalau muncul oke, klik oke. Sudah klik oke. Nah, sekarang ada belok-belokan seperti instruksi robot kemarin. Dia akan bergerak sesuai instruksi kita, ya. Oke, lanjut ya. Bergerak maju. Kira-kira bergerak majunya satu kali atau dua kali seperti tadi? Satu kali. Langsung belok ke kiri, angkat. Tahan, lepaskan. Sudah? Belok kiri terus dia maju. Belok enggak, ini majunya dia langsung jalan sendiri, tidak ada instruksi maju lagi. Dia menjalan. Enggak usah takut salah.
mengulang sampai ada tanda lokasi. Jadi mengulang terus sampai tujuan. Nah, kira-kira kemarin ada abstraksi menyederhanakan pola yang sama, gitu. Kalau kita lakukan terus menerus, ternyata tidak ada ini. Anda menjadi 0 blok tersisa, jadi dibatasi kan. Nah, gak bisa kita pakai maju terus sampai berapa itu langkahnya kayak kemarin, gitu. Jadi kalau kemarin ada perintah apa? Mengulang berapa kali kodenya. Nah ini sama, mengulang sampai. Pakai. Paham? Ada yang masih bingung? Ya, di situ coba jalankan. Nah, dia maju terus sampai tujuannya.
perintah kita juga benar. Kalau tadi ada perintah yang keliru, dia juga akan keliru, tidak sampai dengan tujuan yang kita harapkan. Jadi ternyata kodenya kita itu masih kurang tepat, sehingga kita harus menata ulang lagi, gitu. Jadi itu tadi pembelajaran coding. Saya sudah melakukan coding atau program. Kita berbicara dengan komputer. Kita memberi instruksi yang sangat jelas agar komputer itu tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan kita. Mirip seperti robot kemarin. Kalau kita memberi perintah atau instruksi, itu robotnya juga akan berjalan. Nah, bukan hanya kerja, tadi kan sebenarnya melakukan apa menggunakan aplikasi game untuk berinstruksi dan komputer menjalankan. Ternyata coding itu tidak hanya untuk game saja, tapi juga untuk membuat aplikasi HP, membuat robot, membuat juga biar instruksinya itu sederhana, biar juga terlalu panjang, abstraksi, ilustrasi, sederhana. Mobil otomatis itu juga sama, juga coding, program, dan masih banyak lagi. Dan hari ini kita sudah belajar tahu bagaimana sangat hebatnya komputer itu bekerja. Menurut kalian, apakah semua teknologi itu baik? Tidak. Kita gunakan teknologi ini dengan bijak, ya. Contoh teknologi yang bisa kita gunakan seperti apa? Ya, informasi yang salah, yang keliru, tidak sesuai kenyataannya, itu bisa diterlalukan oleh banyak orang, sehingga fitnah, gitu. Nah, itu kesalahgunaan manusia dalam menggunakan teknologi. Nah, yang terakhir, jadi coding itu adalah bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan komputer, dan dengan berpikir secara logis serta sistematis atau berpikir komputasional. Kita bisa membuat komputer melakukan banyak hal hebat, tapi kita juga harus menggunakan teknologi atau komputer itu dengan bijak. Oke. Dan pertemuan kita hari ini selesai secara dengan baik dan tertib. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Alina Asmaul. Just the way it goes.